Suatu hari seorang istri merasa sangat jengkel dengan suaminya karena menurut penilaiannya sang suami marah-marah tanpa alasan yang jelas. Wanita itu berasumsi bahwa untuk marah seseorang harus mempunyai alasan yang masuk akal. Seperti Tuhan Yesus, dia marah di pelataran bait Allah karena alasan yang jelas. Jika orang-orang tidak menyalahgunakan bait Allah untuk meraih kekayaan dengan cara yang licik, tentu Tuhan Yesus tidak naik pitam. Cukup masuk akal cara berpikir seperti itu, saudara sekalian. Sekarang mari kita pikirkan marah tanpa alasan. Adakah orang yang marah tanpa sebab yang jelas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu paham bahwa untuk menjadi marah perlu adanya satu atau dua aspek, yaitu penyebab dan pemicu. Nah, di sini perlu dibedakan antara penyebab dan pemicu yang seringkali terjadi kerancuan di dalamnya. Sama seperti ketika saya menjelaskan penyebab seseorang menderita hipertensi. Garam menurut saya bukanlah penyebab seseorang menjadi darah tinggi. Garam hanya pemicu, saudara. Sebab yang menjadi penyebab dari seseorang menderita penyakit darah tinggi karena masalah metabolisme tubuh orang itu. Kalau metabolisme tubuhnya baik, maka garam yang relatif banyak tidak akan jadi masalah. Tapi begitu metabolisme tubuh sudah tidak baik, garam akan memicu tensi darah naik. Begitu pula tentang marah. Penyebab marah ada pada orang yang marah sebetulnya. Sedangkan pemicu adalah faktor dari luar diri orang itu. Nah, di dalam perspektif ini, kelihatannya seseorang bisa saja marah yang betul-betul marah, walaupun tidak ada yang memicunya dari luar. Dengan kata lain, kemarahan yang bersumber pada diri seseorang. Contoh kasus misalnya, seseorang yang mabuk karena alkohol. Contoh lain lagi adalah orang yang mengalami gangguan jiwaan, misalnya bipolar. Bisa sangat marah tanpa pemicu dari luar. Ataupun seseorang yang dikuasai oleh kuasa iblis. Jadi seseorang bisa marah-marah walaupun tanpa ada pemicunya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang marah tanpa sebab. Nah, di luar kondisi itu, seseorang marah pasti karena ada alasan yang jelas. Ada pemicu yang jelas. Walaupun terkadang ada kasus hanya gara-gara salah mengerti. Nah, saudara sekalian, jenis kemarahan yang dipicu oleh faktor dari luar, faktor eksternal, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pribadi yang bersangkutan dan kualitas serta kuantitas dari pemicu itu sendiri. Nah, di dalam hal ini, sebuah kemarahan terjadi karena satu pribadi tidak dapat mengakomodir terhadap sebuah pemicu yang memprovokasi dirinya. Nah, di dalam hal ini, saudara, kualitas pribadi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor spiritualitasnya, kematangan kepribadiannya, bagaimana cara dia mengelola konflik, serta fisik dari orang itu berkaitan dengan hormon yang ada dalam tubuhnya. Itu akan sangat mempengaruhi kualitas pribadi itu. Seorang yang mempunyai spiritualitas yang baik akan mempunyai potensi yang besar dapat mengendalikan hidupnya lebih baik. Apalagi seorang yang sudah mempunyai kematangan pribadi yang sangat-sangat baik. Disertai lagi dengan kemampuan mengelola emosi dan mengelola konflik, itu akan membuat dia siap menghadapi berbagai pemicu. Itulah sebabnya sekalipun seseorang mempunyai faktor penyebab marah yang sangat besar, itu tidak akan otomatis marah-marah.
Sebab untuk marah, ia membutuhkan pemantik. Ini yang disebut dengan faktor pemicu. Nah, bukankah seorang yang pemarah kelas berat sekalipun tidaklah marah 24 jam non-stop. Ia membutuhkan sesuatu ataupun seseorang yang memicu otaknya untuk bereaksi dengan emosional. Nah, menurut ilmu psikologi, secara alamiah, natural, marah adalah sebuah mekanisme bagi semua makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya dengan cara yang paling alami, yaitu menyerang makhluk lain yang mengganggu ataupun mengancam dirinya. Tetapi saudara, kemarahan yang terjadi pada manusia itu tidak melulu hanya soal ancaman yang bersifat fisik, tetapi juga menyangkut harga diri yang dilecehkan, harapan yang tidak terwujud, serta rasa permusuhan yang mendorong terjadinya kemarahan. Bagaimana sih mekanisme terjadinya marah itu? Saudara, di dalam otak manusia ada satu bagian yang disebut dengan sistem limbik yang bertanggung jawab tentang emosi, kenangan, gairah atau stimulus. Nah, di dalam sistem limbik ini terdapat satu bagian kecil yang disebut dengan amigdala. Amigdala ini memiliki fungsi untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman fisik, termasuk ancaman psikologis yang dialami oleh seseorang. Nah, informasi yang ditangkap oleh panca indera seseorang itu kemudian disalurkan ke dua saluran. Yang pertama ke sistem limbik yang berkaitan dengan pengaturan emosi tadi. Yang kedua ke saluran yang disebut dengan neokorteks. Neokorteks ini yang bertanggung jawab dalam proses berpikir secara rasional dan pertimbangan moralitas seseorang. Nah, rupanya secara alamiah Tuhan telah melengkapi manusia dengan sebuah cara untuk menyelamatkan diri dari ancaman. Nah, peran itu dilakukan oleh amigdala yang biasanya disebut sebagai bagian otak primitif. Apa yang akan saudara lakukan ketika menyentuh bara api? Apakah saudara berpikir sejenak, dipegang terus tidak ya? Tidak. Secara otomatis dan refleks, saudara akan menarik tangan dari bara api itu tanpa berpikir. Nah, saudara, aksi inilah yang disebut oleh Daniel Goleman di dalam bukunya Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, sebagai amigdala hijack atau pembajakan amigdala. Uniknya, saudara, proses penyampaian informasi dari panca indera ke amigdala itu terjadi lebih cepat daripada ke saluran neokorteks. Begitu otak menyadari adanya ancaman terhadap pribadi itu, maka amigdala akan membajak mekanisme atau melakukan semacam bypass terhadap neokorteks sehingga seseorang tidak lagi berpikir secara rasional. Jadi akhirnya tubuh hanya akan memberikan respon yang sangat cepat untuk menanggapi ancaman tersebut. Jadi pada intinya amigdala hijack adalah sebuah respon secara tiba-tiba di luar kesadaran orang itu karena dipicu oleh dorongan emosi yang sangat kuat. Amigdala sebetulnya bekerja untuk mempersiapkan tubuh menghadapi situasi yang genting, darurat. Nah, setelah itu amigdala akan menyimpan memori kenangan itu untuk waktu yang sangat-sangat lama. Itu sebabnya seseorang tidak akan menyentuh bara api karena pengalaman itu telah tersimpan di dalam bagian amigdala. Di luar konteks antisipasi ancaman terhadap ancaman yang real, rupanya amigdala juga menyebabkan seseorang menjadi emosional ataupun marah. Karena terjadi begitu cepat, terkadang seseorang tidak sempat lagi mengolah sinyal yang dikirim oleh panca indera ke bagian korteks yang sesungguhnya bertanggung jawab di dalam proses berpikir secara rasional dan pertimbangan moralitas.
baik dan buruk. Nah, jika proses ini yang muncul, maka terjadilah marah yang tidak disertai dengan pertimbangan rasional. Ini berbahaya sekali, saudara sekalian. Dan biasanya diakhiri dengan sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Jadi, marah yang tidak terkontrol terjadi pada saat tubuh merespon secara langsung pesan dari amigdala dalam bentuk menyerang secara pribadi ataupun mengeluarkan kata-kata yang keras untuk menyerang seseorang. Tujuannya adalah untuk membalas rasa sakit yang ditimbulkan oleh pihak yang memicu kemarahan itu. Saudara-saudara, ketika seseorang marah, maka di otak juga akan melepaskan semacam zat yang disebut dengan katekolamin. Katekolamin dikatakan semacam senyawa kimia yang berfungsi sebagai neurotransmitter. Pelepasan katekolamin akan menimbulkan ledakan emosi yang bertahan hingga beberapa menit. Nah, jika proses kemarahan itu berlangsung, otak akan melepaskan hormon adrenalin dan noradrenalin. Kedua hormon ini akan membuat seseorang marah untuk jangka waktu yang lama, disertai dengan reaksi-reaksi yang tidak logis, seperti keberanian yang luar biasa, sikap tidak peduli, bahkan melakukan kekerasan yang tidak masuk akal. Pelepasan adrenalin dan proses marah akan membuat kemarahan seseorang hingga beberapa hari ke depan. Nah, di dalam kondisi seperti ini, maka ambang batas amarah seseorang menjadi sangat-sangat rendah, sehingga ia rentan untuk menjadi marah. Saudara sekalian, dari penjelasan itu, jelas bahwa untuk menjadi marah, mekanismenya adalah sama, yaitu pemicu yang membuat amigdala seseorang bereaksi. Saya pikir pemahaman ini menjadi sangat penting agar seseorang dapat meredam amarah yang kemudian bisa membesar dan akhirnya menjadi sebuah konflik di dalam rumah tangga. Nah, maka itu di dalam hal ini, dua pihak, suami maupun istri, mesti memilih sikap yang pas ketika menyikapi amarah. Dan jika digambarkan dengan sederhana, biasanya semua emosi muncul karena adanya tindakan provokatif yang dilakukan oleh pasangan, ya termasuk dalam hal ini anak-anak dan pihak yang lain. Nah, dalam hal ini pihak yang terprovokasi mesti menggunakan semacam soft skill yang harus dia miliki agar tidak dengan serta-merta menjadi emosional. Sekalian, walaupun marah adalah sebuah mekanisme yang terjadi dalam otak seseorang, namun otak juga mempunyai fungsi yang sebaliknya dari peristiwa itu. Dalam hal ini adalah pengendali atau mengelola atau pengelola dari amarah. Itu sebabnya seseorang mesti mempunyai soft skill, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kecerdasan emosional. Nah, selain itu, orang yang marah juga harus menyadari bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab yang menjadi penyebab dari kemarahan itu. Bukan orang lain. Hal itu bisa terjadi mungkin karena spiritualitasnya tidak bertumbuh, bermasalah, sakit rohani, atau dia tidak dewasa secara kepribadian. Masih kekanak-kanakan walaupun sudah berumur. Kurang pandai di dalam berkomunikasi, tidak mampu menguasai diri, tidak mampu mengontrol diri, dan sebagainya. Mengapa demikian, saudara? Sebab pada kenyataan, walaupun ada orang menghadapi tekanan yang sama, provokasi yang sama, dipicu oleh hal yang sama, tetapi tidak dengan serta-merta menjadi naik pitam. Karena itu kualitas pribadi seseorang sangat-sangat menentukan. Nah, di dalam konteks ini, si pemarah mesti menyadari ketidakmampuannya dan termasuk kelemahan di dalam pribadinya yang menyebabkan dirinya marah. Ada satu pertanyaan yang sangat penting.
bagaimana caranya mengantisipasi pembajakan amigdala di dalam konteks kemarahan. Amigdala yang membuat kita mengantisipasi bahaya itu sesuatu yang sangat baik, dan itu Tuhan persiapkan buat kita untuk menyelamatkan diri. Tapi akan menjadi masalah kalau amigdala dibajak dan kita kehilangan kendali di dalam kemarahan. Itu yang harus dipersoalkan dan dipecahkan. Misalnya saat saudara berbicara dengan pasangan, tiba-tiba karena sesuatu ucapan ataupun tindakan dari pasangan, terjadilah amigdala hijack, sehingga seseorang suami ataupun istri dalam hal ini mengeluarkan kalimat yang sebenarnya tidak ingin dia ucapkan terhadap orang yang dia cintai. Nah, disinilah dibutuhkan hikmat luar biasa untuk mematahkan amigdala hijack, sehingga seseorang tidak memberikan respon yang merugikan semua pihak. Rupanya, meskipun pembajakan amigdala itu terjadi dalam hitungan yang sangat singkat, bahkan dikatakan nanodetik, masih ada cara agar seseorang dapat mengantisipasinya sejak dini. Menurut kolom kompasiana.com, ada beberapa tips yang bisa dimiliki, yang bisa dipraktekkan oleh orang yang sedang dibajak oleh amigdala. Nomor 1, kenali diri ketika sedang dikuasai emosi. Nah, fisik kita akan memberikan tanda-tanda yang nyata ketika emosi telah merongrong diri kita. Misalnya jantung yang berdetak dengan cepat, rahang yang menegang, tangan yang terkepal, persendian lemas, dan pikiran yang terasa penuh, kalut. Itu semua adalah ciri-ciri orang yang sedang dikuasai oleh emosi. Katanya, orang yang mengetahui dirinya sedang emosi sejak dini itu jauh lebih mudah mengantisipasinya. Yang kedua, disarankan untuk melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan efek labeling. Efek labeling diperkenalkan oleh Matthew Lieberman, seorang pakar dari perguruan tinggi UCLA. Ia menganjurkan untuk menyebutkan emosi yang sedang dirasakan seseorang. Tindakan ini yang dia sebut sebagai efek labeling. Ketika seseorang sangat marah, dia anjurkan untuk mengatakan, saya sangat marah. Tetapi kalau sedang takut, dianjurkan untuk berkata, saya takut. Dan menurut penelitian ilmiah, mengatakan apa yang kita rasakan, itu akan menyebabkan peran amigdala itu berangsur-angsur diambil alih oleh bagian otak yang disebut dengan medial prefrontal cortex, yang merupakan pusat keputusan rasional di dalam otak kita. Saran yang ketiga adalah disebut dengan hukum 6 detik. Ketika sedang emosi, disarankan untuk tunggu kira-kira 6 detik, lalu menarik nafas panjang. Di saat yang sama membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Rupanya, saudara, hukum 6 detik ini akan menyebabkan reaksi kimia di dalam otak yang menyebabkan pembajakan amigdala akan menghilang. Tip yang sangat praktis, dan saya harap kita semua bisa mempelajarinya dan mempraktekannya. Saudara sekalian, sulit sekali bagi kita untuk mengontrol agar orang-orang tidak menjadi pemicu emosi kita. Seharusnya kita yang memiliki kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Tentu saja hal ini tidak semudah ketika kita mengucapkannya. Walaupun emosi yang negatif, amarah itu tidak baik dan merugikan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, seseorang justru harus menunjukkan sikap yang tegas, marah bahkan. Imam Eli tidak melakukan itu ketika anak-anaknya melakukan dosa-dosa yang sangat serius.
Dan Tuhan marah karena imam besar Eli tidak marah kepada anaknya dengan tegas. Saudara berbicara tentang amarah yang terprovokasi oleh sebuah pemicu. Seseorang mesti menyadari bahwa ada kemungkinan terjadinya hukum, aksi, dan reaksi dalam kasus yang mereka sedang hadapi. Maksud saya begini, ketika sepasang suami istri mengalami keributan, katakanlah suami marah besar, maka pasangan dari suami itu adalah baik untuk melakukan semacam introspeksi diri. Apakah dia telah menjadi pemicu dari kemarahan suaminya? Sebab tidak tertutup kemungkinan terjadinya hukum, aksi, dan reaksi di dalam hal ini. Amsal 30 ayat 33 berkata seperti ini. Kalau engkau memukul hidung orang, keluarlah darah. Kalau engkau menimbulkan kemarahan, kau terlibat dalam pertengkaran. Ayat ini sangat unik, sangat jelas, menggambarkan tindakan, aksi, dan reaksi. Bisa juga dipahami sebab dan akibat. Memukul hidung orang itu adalah aksi. Keluar darah itu adalah akibat yang dihasilkan. Kalau engkau menimbulkan kemarahan, itu adalah aksi. Kau terlibat di dalam pertengkaran. Nah, pertengkaran yang muncul itu adalah reaksi atas sebuah aksi. Sebuah pertengkaran seringkali dimulai dengan sebuah aksi, diikuti dengan sebuah reaksi. Dan reaksi kemudian juga menimbulkan aksi yang lain, dan menimbulkan reaksi, begitu seterusnya menjadi kusut adanya. Karena itu, bila seorang istri marah, tidak tertutup kemungkinan karena terprovokasi oleh pemicu, dalam hal ini sang suami. Sekalian saya kira kita sudah tahu bahwa kemarahan bisa disebabkan oleh faktor internal seseorang dan juga faktor eksternal, yaitu sesuatu yang memicu timbulnya kemarahan. Nah, dalam konteks ini kita tidak menyebutnya sebagai hukum sebab dan akibat. Rasanya lebih tepat jika kita menyebutnya hukum aksi dan reaksi. Nah, banyak pasangan tidak menyadari bahwa keributan yang terjadi adalah berkaitan dengan hukum, aksi, dan reaksi. Nah, di sini letak ketidaksinkronan di dalam berkomunikasi. Ketika seorang suami marah karena dipicu oleh perangai istrinya, sementara itu si istri tidak menyadari kelakuannya telah menyebabkan sang suami emosi. Maka suaminya akhirnya berkata, "Lo yang bikin gua marah." Nabi Hosea menggambarkan bagaimana Israel yang berbuat dosa besar, akibatnya menanggung begitu banyak penghukuman Tuhan dengan kata-kata menabur badai akan menuai puting beliung. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, itu ibaratnya kita sedang menabur badai, menabur angin. Kemudian kita akan menuai badai. Memahami adanya hukum aksi reaksi itu sangat penting dalam rangka meredakan sebuah pertengkaran. Sebuah keributan bisa dihindari jika salah satu pasangan menyadari bahwa dirinya lah yang memicu pasangannya menjadi marah. Aksinya lah yang menyebabkan pasangannya bereaksi. Seandainya si pemicu menyadari lalu mengambil sikap menyesal disertai dengan permohonan maaf, pada umumnya urusan menjadi reda, selesai. Ibaratnya balon, tali pengikatnya telah dibuka, maka angin akan keluar perlahan-lahan hingga habis sama sekali. Tetapi tensi ketegangan pasti akan meningkat jika si pemicu tidak menyadari perilakunya. Dan lebih-lebih lagi dengan serta-merta terprovokasi oleh
reaksi pasangannya sambil mengeluarkan kata-kata pedas dan keras. Di dalam kondisi ini, sebuah percikan api telah disiram dengan bahan bakar yang membuat keributan itu tidak terhindarkan lagi. Bahkan semakin membesar, semakin menjadi. Di dalam banyak kasus sebetulnya pasangan kita adalah ibarat cermin bagi perilaku kita. Dengan kata lain, sikap dari pasangan kita bisa jadi menjadi semacam reflektor dari perilaku kita. Jika istri kita marah, maka ada kemungkinan yang membuatnya marah adalah kita. Nah, berdasarkan tinjauan ini adalah bijaksana sekali bila pasangan sedang marah. Maka pasangan yang satu lagi cepat-cepat introspeksi diri dan mengakui kesalahan. Sekali lagi, memang betul tidak semua emosi yang terjadi pada seseorang itu dipicu oleh pasangannya. Tidak selalu. Karena itu jika dalam kontemplasi singkat Anda menemukan bahwa pemicu kemarahan pasangan Anda memang bersumber dari kantor atau dari tempatnya bekerja, maka sebaiknya Anda tidak perlu ikut-ikutan marah pada pasangan. Karena bukan Anda yang menjadi pemicunya, hai istri. Alih-alih membalasnya dengan kemarahan, adalah sangat bijaksana jika kaum wanita mulai mengasihani suaminya, pasangannya, yang mengalami masalah dan tekanan di tempat kerjanya. Kasihanilah suami Anda yang memikul beban berat ekonomi keluarga dan yang juga mempunyai tanggung jawab yang besar di tempatnya bekerja. Dan jika kemarahan pasangan Anda ternyata bersumber dari spiritualitasnya yang mandek, kepribadian yang tidak dewasa, keterampilan berkomunikasi yang payah, tidak mempunyai soft skill untuk menghadapi manajemen konflik, maka sikap yang mesti dikembangkan adalah mengasihani sembari prihatin, mendorongnya untuk mendapatkan kualitas pribadi yang lebih baik lagi. Jika yang marah itu adalah pihak istri, maka Anda sebagai suami punya kewajiban untuk membimbing istri Anda agar bertumbuh. Ini menjadi tugas dan tantangan seorang suami sebagai pembimbing istri. Dan jika yang marah itu adalah pihak suami, maka Anda sebagai istri yang adalah seorang penolong yang Tuhan siapkan bagi suami Anda. Karena itu berperanlah sebagai penolong yang baik agar suami Anda segera keluar dari kondisinya yang tidak ideal itu. Saudara sekalian, keributan pasti bisa diatasi dengan baik jika saja kita memahami bahwa percikan api kecil yang tidak berguna itu berbahaya, dan karena itu harus segera disingkirkan dan dipadamkan. Coba Anda bayangkan, tiba-tiba Anda mencium ada bau kabel yang terbakar. Apa yang saudara akan lakukan? Cuek saja, diam-diam saja? Pasti tidak. Saudara pasti akan mencari tahu bau kabel itu bersumber dari mana. Rupanya saudara mendapati kabel rice cooker sedang keluarkan asap. Lalu tiba-tiba keluar api membakar kabel itu. Apa yang saudara lakukan? Cuek saja? Pasti tidak, bukan. Saudara-saudara akan berupaya untuk memadamkan api itu secepat mungkin. Saya rasa tidak ada orang yang cukup bodoh membiarkan api itu membesar dan kemudian membakar seisi rumahnya. Berdasarkan fakta ini, sebetulnya setiap orang adalah pemadam kebakaran yang sangat-sangat sigap. Tetapi di dalam relasi suami dan istri, begitu sering kita berperilaku konyol. Kita tahu bahwa percikan-percikan api liar itu bisa membakar dan merusak relasi.
Kita tahu itu. Alih-alih memadamkannya, kita malah mengipasnya, dan mengipasnya. Dengan sikap kita, dengan kata-kata tidak bijak yang kita keluarkan. Sehingga akhirnya api itu membesar, membakar ini dan itu. Dan setelah kita mengalami kelelahan yang luar biasa, rumah sudah hampir terbakar semua, baru kita sibuk memadamkan api itu. Terkadang sudah sangat sulit untuk dipadamkan, dan ada yang sudah tidak bisa dipadamkan lagi. Semoga Tuhan menolong kita. Ingat baik-baik. Keributan pasti akan terjadi, tapi bagaimana kita mengantisipasinya, itu menjadi penting bagi kita semua. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas renungan bagi kami pada hari ini. Biarlah kami dapat mengantisipasi dengan baik gejolak-gejolak emosi yang mungkin saja terjadi di dalam pergaulan kami sebagai suami istri, bahkan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menangkap pesan ini dan menjadi pelaku kebenaran. Dalam Kristus kami memohon. Amin.